Engkau baik Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Seringkali Tuhan, kami mengecewakan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa merasakan kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Mari kita renungkan bersama-sama kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau Dia baik, haleluya. Dia membukakan jalan keluar bagi kita. Dia memulihkan dan Dia sanggup menghibur, haleluya. Agungkan Dia, haleluya. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau setia. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Oh, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Haleluya. Mari kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Apapun keadaan kita sampai hari ini, itu semua karena Tuhan yang baik, bukan karena kita yang baik. Haleluya. Bapa, ajari kami Bapa untuk bersyukur. Ajari kami Bapa untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, seringkali kami melupakan Tuhan, bahkan di saat senang, di saat kami sibuk, seringkali kami mengabaikan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni Bapa. Tuhan, kami mau belajar, biarlah sepanjang masa, dari waktu kami pagi bangun tidur sampai kami terbaring, Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami, mengajari kami, untuk kami semakin menjadi penyembah yang benar. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami pada pagi hari ini Bapa. Amin. Tuhan, berdaulatlah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai kami, membebaskan kami untuk menyala-nyala melayani-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Tuhan, Kau hadir di tempat lain Tuhan, pada mereka yang mengadakan ibadah, mengagungkan nama-Mu, biarlah Engkau ada bersama-sama mereka seperti Tuhan bersama-sama kami. Tuhan, kami siap lanjut memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami boleh mengucap syukur, kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Yes. Bapak Ibu masih sanggup tetap berdiri? Haleluya, tetap semangat ya. Haleluya, kita punya Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Teristimewa, kita adalah umat tebusannya ya. Amen. Kita akan menyanyikan sukacita betapa besarnya Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar.
kita besar, ya sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar. Allah kita besar, dan sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, ya. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Haleluya. Yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
kuasa. Haleluya. Lebih keras lagi. Mari kita pujikan pujian ini dengan semangat. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita imani pujian ini. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Aku tidak takut bahaya. Haleluya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan Bapak Ibu bangkit berdiri, mari silakan. Haleluya. benar, oleh karena namanya.
mari jemaat saja yang menyanyikan haleluya. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan Haleluya. jiwaku. Tuhan akan menuntun kita Dia membawa dalam sungai damai sejahtera-Nya. Haleluya. di jalan yang Dia benar akan menuntun kita sehingga kita tidak tersesat. Haleluya. Haleluya. Dialah gembala yang baik. Haleluya. Gembala yang agung. Haleluya. sekalipun Haleluya. Bapak, terima kasih. aku berjalan dalam lembah Kekelaman, Dia membimbingku ke jalan yang benar, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku akan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, pujian hanya bagi-Mu Bapa, Allah pencipta alam semesta. Pagi hari ini umat-Mu bersyukur, memuja, memuji, mengagungkan Engkau. Karena memang Engkau Allah yang luar Oh, biasa. haleluya. Bapak terima kasih biarlah pujian itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan. Dan kini kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan kami, mengingatkan kami, menegur kami Yesus. untuk biar kami tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Amin, amin. Untuk itu Roh Kudus tolong hamba-Mu, Yesus. tolong umat-Mu yang sudah siap mendengar. Haleluya Tuhan. Kami bersama-sama Terima. membutuhkan pengertian yang benar. Yes, Jesus. Haleluya. Haleluya. Dan lewat pengertian yang benar, Yes. lewat pertolongan-Mu Roh Kudus, kami akan jadi pelaku-pelaku di dalamnya. Untuk itu berkemurahanlah, Kau juga memberkati kegiatan umat-Mu di gereja-gereja tetangga, gereja cabang, gereja pusat, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Bapak terima Amin. kasih, puji syukur bagi-Mu dalam berkat nama atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. 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 Bersama-sama yang percaya katakan Amin. 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 Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa ya, ruangannya tambah besar, luas. Dan ini nampaknya mengingatkan saudara-saudara untuk siap-siap ya.
Maksudnya apa? Cari jiwa lebih banyak lagi. Haleluya. Secara mendadak kita dipindah di sini karena di bawah ada acara lain ya. Jadi kita perlu waspada, kadang-kadang peristiwa itu bisa aja terjadi mendadak. Kemarin ada satu saudara kita yang telepon saya dalam keadaan menangis ya. Waktu telepon masih menangis karena dia bilang, "Opa, saya menangis karena saya mimpi tadi malam dan saya bangun menangis, sekarang juga menangis," katanya. Karena dia dalam mimpi itu dia melihat di awan-awan seperti kelihatan Tuhan Yesus siap-siap mau datang. Dan bersamaan itu dia lihat ada mata-mata, jadi mata itu, tapi ada sayapnya katanya. Dan mata itu hinggap pada orang-orang tertentu, dan ketika dia ada atau hinggap di orang tertentu itu, kemudian orang itu hilang. Dan yang mimpi ini dia bilang, datanglah, tolong datanglah kepadaku, aku juga mau. Ternyata mata itu tidak mau datang kepada dia, sehingga dia ketinggalan. Dan ketika dia bangun itu dalam rasa sedih, ketakutan, dia nangis, dia cerita sama saya. Saya bilang ini peringatan buat kalian dan biar mimpi itu kalian ceritakan. Itu adalah masalah rapture, pengangkatan yang Alkitab nyatakan dalam Wahyu 12 itu, bahwa perempuan itu diberikan sayap burung nasar yang besar, kalau tidak salah ayat 14, dia terbang ke padang gurun. Itu adalah masa pengasingan anak-anak Tuhan atau orang-orang kudus di akhir zaman, sebelum masa kerajaan antikris. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang standar atau ukuran imannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, itu akan mengalami pengasingan, pengangkatan. Sementara antikris akan menguasai dunia. Itu dalam kurun waktu 3,5 masa. Namanya saja antikris. Jadi dia anti Kristus, saudara ya. Dan anak-anak Tuhan yang tertinggal, yang ketinggalan di momen seperti itu, dia akan berada di dalam penguasaan pemerintahan antikris. Sehingga karena memang namanya antikris, maka orang-orang yang anak-anak Tuhan yang ketinggalan yang masih mau percaya kepada Yesus itu akan dianiaya, disiksa, dan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi 2 kali. Jadi itulah penderitaan di zaman antikris. Hari-hari ini aja saudara, kalau Rasul Yohanes di suratan Yohanes katakan bahwa antikris itu sudah datang, sudah ada, yaitu mereka yang tidak percaya Yesus Kristus datang sebagai manusia, anak Allah. Dan antikris yang sekarang ini ada ini sifatnya masih sporadis ya, jadi di sana sini. Di Indonesia juga gereja-gereja yang dilarang, dibongkar dan sebagainya. Itu baru hal yang kecil saudara ya. Negara-negara lain justru orang-orang Kristen dipenggal kepala, dikubur hidup-hidup dan sebagainya. Itu penderitaan secara sporadis ya, artinya masih di sana sini. Tapi nanti antikris itu akan betul-betul mengendalikan dunia ini dengan kekuatan kuasanya, dan penderitaan yang akan dihadirkan itu betul-betul penderitaan yang tidak terhingga ya, satu penderitaan besar. Sehingga kalau orang beriman tetap bertahan imannya sekalipun
dianiaya sampai mati, maka dia tetap selamat. Saya selamat dengan darahnya sendiri. Karena anugerah Tuhan itu sudah terangkat bersama gerejanya, gereja yang kudus akhir zaman yang dikatakan tadi rapture, pengangkatan itu, sehingga kemurahan Tuhan berakhir. Kalau zaman sekarang kan masih kemurahan Tuhan bergulir, mereka yang percaya dalam namanya, percaya akan Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, kita masih mendapat anugerah keselamatan. Tetapi di zaman antikris sudah nggak ada itu, karena yang percaya kepada Tuhan akan dianiaya, dan nanti ada, katakan di Wahyu 11 ada 2 saksi yang menyaksikan tentang kebenaran Tuhan, dan saksi itu juga dianiaya sampai mati. Dia mati di kota besar di mana Tuhannya disalib, ya itu pasti di Yerusalem. Dan antikris membiarkan mayatnya tidak boleh dikubur, supaya dunia tahu itulah mereka yang melawan antikris akan mati, gitu kan, jadi korban gitu. Dan kalau kita membaca itu waktu di tahun-tahun 50-an, itu kita sulit membayangkan, tapi di hari-hari ini peristiwa di Yerusalem sekarang terjadi, dunia bisa melihat lewat satelit, ya kan? Sehingga ketika 2 saksi dianiaya dan mati, dunia juga tahu. Tapi setelah 3,5 hari, mayat dari 2 saksi tadi itu hidup. Nah ini, dan itulah kuasa Tuhan dinyatakan juga mendunia, dan akhirnya dia diangkat dalam kemuliaan. Tapi sekali lagi dunia tidak lagi mendapat peluang untuk bisa percaya kepada Yesus. Sudah waktunya sudah selesai. Sehingga hari-hari inilah waktu saudara dan saya untuk betul-betul memanfaatkan peluang untuk mencari jiwa-jiwa yang belum bertobat, supaya mereka percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat saudara dan saya. Amin saudara. Ya, kita tadi menyanyi gegap gempita dengan Allah kita yang besar dan luar biasa. Kemarin hari Jumat Pak Gembala mengungkap banyak anak-anak Tuhan kehilangan rasa kagum terhadap Tuhan. Kalau kita di awal-awal kita mengasihi Tuhan, itu betul-betul rasa kagum akan Tuhan, akan kuasanya, pertolongannya dan sebagainya itu meluap-luap. Tapi lama-lama rasa kagum itu pudar, sehingga kita menjadi biasa saja, dengar nama itu biasa, dan nyanyi tentang keagungan kuasanya juga biasa, rasa kagum itu hilang. Dan ini yang harus diantisipasi, diwaspadai saudara. Sehingga jangan sampai kita kehilangan kekaguman akan Dia, sehingga tidak ada dorongan dari dalam itu ketika kita menyanyikah, berdoakah, kita beribadahkah, itu rasa kagum kepada Tuhan itu supaya betul-betul dihidupin. Amin saudara. Karena kalau itu enggak ada, ibadah saudara menjadi hampa. Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara membaca di ini enggak kelihatan saudara ya. Ini kalau ya sama aja, memang terang, kalau di situ agak ya. Tapi sudah. Kita membaca dulu Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 6. Ya. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Di sini saya tulis the hunger that brings blessings. Kelaparan yang membawa kepada berkat. Umumnya kelaparan itu kan identik dengan penderitaan, saudara ya. Kalau lapar tuh rasanya nggak enak sekali, ya. Semua kita pasti pernah rasa lapar. Kalau yang sehat lah ya. Apalagi istilah lapar sudah enggak enak. Kelaparan itu malah lebih parah lagi, saudara ya. Rasanya mau cari. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah pernah merasakan itu, kalau kita melihat orang yang kelaparan, dari hati kita seharusnya ada rasa peduli, gitulah. Karena kelaparan itu nggak enak sekali. Rasanya apa mau dimakan dah. Ada apa aja, lihat di warung ada, itu kalau lapar. Ya, makanya kalau ada saudara kita, apalagi saudara seiman atau tetangga kita kelaparan, maka logikanya kita sebagai orang beriman itu bisa mengerti, memahami, ya. Saya sering mengikuti posting-postingannya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Itu sosok yang luar biasa feelingnya. Jadi tidak disetting, tapi di perjalanan tahu-tahu lihat kakek gitu, dia minggir berhenti baru diajak ngomong. Ternyata dia sosok yang betul-betul nggak punya istri, nggak punya anak, hidup sebatang kara dan sangat menderita. Kadang-kadang ketemu anak-anak, kemudian deketi, ternyata dia nggak punya bapak ibu. Dia jualan apa yang dia bisa jual, dan itu dia selalu cenderung memberikan bukan saja semangat kepada anak-anak, tapi juga memberikan bukti kepeduliannya dia. Ya, padahal dia bukan artinya orang beriman seperti saudara dan saya. Tetapi feelingnya dan perhatiannya itu luar biasa. Dan dia katakan bahwa seseorang menabur atau memberi pemberian itu tidak bakalan habis, katanya. Tidak akan bakalan kekurangan. Saya kaget juga, dia punya mutu seperti itu. Dan memang Alkitab juga katakan demikian. Tadi malam ada calon pengantin yang tanggal 4 Juni akan menikah. Saya pesan itu, kamu harus jadi penabur, karena masih keluarga kita. Buyut-buyutmu itu penabur. Dia bilang, saya juga kembangkan ini, orang tua saya juga penabur, dan saya juga punya prinsip. Jadi itu tergantung keputusan kita, saudara ya. Jadi hamba Tuhan kah, atau jadi anak Tuhan pengemis, minta-minta, atau penabur. Itu tergantung keputusan kita. Tetapi seperti contoh yang Tuhan nyatakan, dia memberi segala sesuatu buat saudara dan saya, bahkan sampai nyawanya diberikan kepada kita. Amin, saudara? Ya. Makanya mari kita betul-betul menjadi sosok yang juga siap jadi penabur. Siapa yang menabur sedikit akan menerima sedikit. Yang menabur banyak akan berkati banyak. Yang tidak menabur ngaplu, ya. Bahasa asing ngaplu, gigit jari. Ya, itu firman Tuhan loh ya. Dan saya juga praktekkan sampai hari ini. Sehingga ada teman-teman yang kadang minta bantuan dan sebagainya, itu saya bilang,
Ya kalian tahu saya sekarang bukan gembala. Kalau waktu gembala dulu kan persembahan saya terima dan masih bisa ini. Jadi kalau kalian seperti itu berdoa, doakan supaya saya diberkati Tuhan dan saya bisa nolong Anda. Oh gitu Om ya, iya saya bilang. Kalau saya tidak diberkati gimana saya bisa nabur. Jadi dari situlah mereka juga mendoakan saya, jadi kami didoakan sehingga ada akhirnya kesempatan kita bisa menabur. Jadi kalau di 2 Korintus pasal 9 itu ya, itu nanti Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, tapi juga roti untuk dimakan. Amin saudara. Jadi kalau memang kita rindu jadi penabur, dan soal nabur itu sedikit banyak itu tergantung situasi kondisi kita. Jangan, saya bilang pesan saya tadi malam sama calon mempelai, jadi penabur ndak nunggu kaya, sugih dulu baru enggak. Ada orang yang janji-janji Tuhan, kalau nanti Tuhan berkati nanti saya akan bantu gini. Biasanya gitu, setelah diberkati lali, sudah lupa. Tapi kalau memang sejak awal ada roh itu jadi penabur, sekalipun masih belum diberkati banyak ya, tapi nabur sedikit, tapi ada kepuasan tersendiri saudara ya, ketika kita lakukan itu. Dan saya ngalami, saya ngomong ini karena saya ngalami, sehingga sampai hari ini juga. Dan ternyata Tuhan memberikan kepada saya juga berkat-berkat, bukan saja berkat materi, sampai berkat kesehatan juga Tuhan berikan kepada saya sampai hari ini. Haleluya. Nanti bulan depan, jadi tinggal ngitung hari, saya baru genap 82 saudara ya. Tapi Tuhan berikan kesehatan yang prima, saya katakan prima, memang tensi normal, gula darah juga nggak masalah, lain-lain nggak masalah. Tadi malam yang saya saksi sama itu, karena bapaknya itu giginya udah ompong ini. Saya bilang, opa ini gigi ini mesti gigi asli, saya bilang. Itu luar biasa kemurahan Tuhan itu. Yang di belakang geraham yang bawah ini yang, tapi yang ini di atas geraham atas itu juga masih utuh saudara ya. Sehingga makan saya normal. Kalau giginya nggak ada itu kan jauh sekali jaraknya kan, karena enggak ada gigi. Katanya bahasa Jepangnya karigushi. Karigushi. Ya. Ya kan bahasa Jepang karigushi gitu. Jangan karigushi. Kedengaran kayak bahasa Jepang betul. Puji Tuhan saudara ya. Nah inilah sukacita yang saya dapatkan dari Tuhan, sehingga hari-hari ini tadi Pak Astama tanya Mami Mary sama Mama Ade, Mami Rus sehat mana katanya. Tapi saya tidak ditanya sama saya sehat mana. Tanya Mami Mary kalau hari-hari sehat mana dia sama saya. Ya. Sedikit bercanda, tapi saya bersaksi bahwa inilah anugerah Tuhan. Sehingga saya tidak akan menolak kalau memang waktunya ada, saya dipanggil mau ke Mambang, ke Nusa Dua, ke mana, saya tetap siap. Karena kalau dikasih sehat sama Tuhan, terus kemudian tidak mau melayani, aduh, malu sama Tuhan saya. Saya siap Tuhan untuk pelayanan. Kalau sudah Tuhan anggap selesai, kapan saja Tuhan panggil, saya juga siap sudah. Sekarang sudah tidak ada yang saya berat-beratin, semua sudah selesai. Tapi kalau saudara masih ingin saya kesini juga, doakan. Supaya tetap sehat ya. Jadi ini kelaparan yang membawa kebahagiaan. Umumnya kelaparan itu identik dengan penderitaan, tapi ini kelaparan yang ada tanda dengan ini
Saya lanjut. Saudara enggak bisa baca, lihat di sana ya, enggak apa-apa ya. Tapi dengar aja. Biasanya kelaparan itu identik dengan penderitaan, tetapi Yesus berbicara tentang kelaparan yang justru membawa kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Ya, rasa lapar ini saudara, itu adalah bukti bahwa kita ini masih hidup. Orang udah mati itu enggak ada. Orang sakit aja kadang-kadang rasa lapar juga hilang. Ya, kalau masih hidup, nah itu enggak makan lapar, enggak minum haus, itu tanda kehidupan. Nah, secara spiritual, secara rohani juga, kalau saudara rohaninya hidup, pasti ada rasa lapar dahaga akan kebenaran. Halo? Ya. Kalau 2 Petrus 2 itu ayat 1, seperti bayi yang baru lahir rindu akan air susu yang murni. Demikianlah Tuhan katakan supaya kita juga seperti itu. Tapi itu bayi sehat, saudara ya. Kayak di Gianyar itu lah. Bayi yang segar. Itu bayi yang sehat, tapi kalau bayi yang sakit, nangisnya aja, dikasih susu juga enggak semangat. Itu yang sakit. Jadi kalau saya dan saudara sebagai sosok yang sehat, maka layak kita rindu, haus, dahaga akan kebenaran. Itu tanda kehidupan. Padahal di hari-hari ini katakan di Matius 24 ayat 12, tolong dibaca. Matius 24 ayat 12 ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Menjadi dingin, terjemahan lain jadi tawar. Karena banyak kedurhakaan, maka kasih sebagian orang menjadi dingin. Kalau kasih menjadi dingin, tawar, saudara, maka hidup itu tidak ada semangat. Kalau dalam keluarga, suami istri, orang tua sama anak, kasih itu menjadi dingin, maka di dalam rumah itu rasanya hambar gitu. Iya, betul apa betul? Nah, di dalam Tuhan juga gitu. Kasih sebagian orang akan menjadi tawar, dingin. Nah, kalau itu terjadi, maka manusia akan kehilangan kerinduan akan hadiratnya. Kalau kasih kita kepada Tuhan jadi dingin, kita tidak lagi rindu akan hadiratnya. Kita kehilangan rasa rindu itu, kehilangan gairah berdoa, kehilangan rasa haus akan firman Allah. Sama juga di jemaat Efesus Wahyu 2 ya. Jemaat Efesus itu bukan tidak ada aktivitas. Aku tahu segala perbuatanmu, kata firman Tuhan ya. Tetapi ternyata dia meninggalkan namanya kehilangan kasih mula-mula. Jadi saya dan saudara ini kehilangan kasih mula-mula, kasih menjadi dingin bukan berarti tidak ke gereja. Bukan berarti tidak berdoa. Bukan berarti tidak baca firman Tuhan. Tapi gairah, rasa rindu, rasa butuh, rasa haus akan hadiratnya, akan firman-Nya, akan pertolongan itu hilang. Sehingga dampaknya apa? Ibadah itu hanya menjadi rutinitas. Pelayanan itu di mimbar seperti saya ini hanya karena tugas. Bukan karena ada gairah, ada dorongan. Saya sering ditanyakan kalau di sana,
saya ke mimbar. Nah sekarang ini cuma tangganya dari sebelah sana. Biasanya kalau naik ke panggung itu kan tangga dari depan, saya setengah lari kan. Ya, saya ditanya kenapa? Di dalam hati saya itu ada dorongan tersendiri kalau sudah mau menyampaikan firman Tuhan. Itu tidak terbantah, saudara ya. Walaupun saya banyak kekurangan, saya bukan orator ya. Ada kan orang orator itu kalau berbicara itu menarik sekali, dan saudara kan tahu bagaimana saya. Kalau bicara juga ya memang karena saya bukan sosok seperti itu. Tetapi dorongan untuk menyampaikan firman Tuhan itu membuat saya, nah begitulah, setengah lari. Mami sering bilang, "Dedi jangan, aduh nanti tahu-tahu." Ya karena memang usia begini istri layak mengingatkan, ya kan. Tapi herannya ini saya kalau sudah gitu rasanya ada dorongan yang lain. Itu masalahnya saudara ya, bukan karena apa. Jadi dorongan dari dalam ini kalau memang rasa haus, dahaga dan peduli hadiratnya itu ada semangat melayani, semangat memuji Tuhan, ada semangat kita berdoa. Tapi kalau kondisi kita rohaninya sakit, sakit itu bukan sakit jasmani ya, sakit rohani, ada kebencian, ada dendam, sakit hati, ada dosa, pelanggaran. Nah, itulah yang membuat kondisi rohani kita itu sakit. Bahkan kalau itu dibiarkan menjadi mati rohani. Kalau sudah mati bagaikan padam, maka kehidupan ini menjadi tidak bermakna di hadapan Tuhan. Kalau di 2 Timotius 3 itu ayat 1 sampai ayat berapa 5 ayat 5 dikatakan pada hakikatnya kelihatan beribadah tetapi kuasa ibadah itu ditolak. Artinya inilah ibadah sebagai hanya rutinitas. Datang ke gereja dengan pulang tidak ada bedanya. Ya. Makanya mari kita betul-betul waspada kepada diri kita masing-masing. Kalau saudara minggu lalu dengar khotbahnya Pak Gembala live streaming, itu clear banget itu masalah hati itu. Saya diberkati banget. Karena hati kita yang enggak sepenuh, enggak sebulat-bulat hati. Tuhan menuntut sebulat-bulat hati. Pak Gembala ungkapkan hari-hari ini kita diganggu dengan banyak gangguan. Pagi-pagi ini sudah ganggu kita duluan. Dan di sini katanya, ya saya bersyukur saya ini gaptek ya, kalau ini paling-paling WA atau itu bisa. Tapi itu yang lain-lain itu sulit saya. Ya saya bersyukur. Justru tapi kan hari-hari ini yang sangat mengganggu. Sehingga hati kita diganggu dengan ini, terus lebih banyak perhatian kita ke sini daripada ke Tuhan. Pak Gembala waktu ungkapkan itu saya manggut-manggut, bener juga. Dan inilah gangguan-gangguan hari-hari ini yang dengan segala kecerdikannya dunia, iblis itu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, makanya kita perlu waspada. Bukan kita tidak perlu ini, dunia sekarang memang butuh informasi melalui ini ya, kita masih butuh, tapi jangan sampai betul-betul gara-gara ini hati kita tidak sepenuh mengasihi Tuhan. Itu bahayanya. Ya, karena di dalamnya isinya ya anak-anak sekarang ini kan, aduh kalau sudah ya gitulah dunianya. Kita orang tua, saya bersyukur anak-anak saya sudah besar semua. Saudara yang punya anak-anak yang masih tanggung-tanggung itu kan mesti ngawasi. Untuk ngawasi gitu kan sendiri mesti tahu ini yang isi ini.
Dan itulah makanya orang tua juga mesti belajar ya. Jadi mari kita betul-betul mempersiapkan diri. Nah, hari atau bulan ini saudara, kalau di pusat itu tentang panggilan Tuhan. Tapi panggilannya itu lebih dulu didahulukan dengan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika hadir dikatakan sebagai lidah-lidah api. Ya. Api ini bicara tentang semangat, ya, spirit. Ya. Roh Kudus dihadirkan juga bagi mereka yang rasa haus, dahaga. Betul Pak? Murid Yesus itu kan bukan 120, lebih. Ketika dia sudah bangkit di Korintus itu katakan dia juga menampilkan diri kepada kurang lebih 500 orang kan gitu. Banyak, murid-murid Tuhan itu banyak. Tapi yang mau dengar-dengaran perintah Tuhan rasa haus, jangan kamu pergi keluar tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima pencurahan Roh Kudus yang aku sudah sampaikan kepadamu dari Bapa nanti. Jadi jumlah 120 adalah jumlah mereka yang rindu, dahaga akan hadiratnya. Maka mereka berkumpul ke loteng, ya, loteng di Yerusalem itu rumahnya Maria, saudara ya. Ibu dari Yohanes Markus, ya. Kalau saya lihat di Google dia. Itu adalah tempat yang sering memang dipakai persekutuan. Dan mereka nunggu. Berhari-hari berdoa, kemudian juga satu waktu dia mengambil keputusan untuk mengganti Yudas, murid dari 12 kan hilang satu. Sehingga di situ jadi mereka di loteng Yerusalem bukan sepenuhnya terus berdoa, tidak ada henti-hentinya, tapi juga waktu dia runding tentang pergantian gantinya Yudas Iskariot atau bicara-bicara yang lain ya. Jadi ini orang-orang yang haus dan dahaga akan hadirat Tuhan. Enggak semua, enggak hanya 120 orang, lebih. Tetapi mereka yang betul-betul concern dengan dengan pernyataan Tuhan. Dia mau betul-betul enggak keluar dulu dari Yerusalem dan nunggu. Nah, kata nunggu ini kan enggak gampang. Nunggu. Apalagi ya kalau sedang dalam suasana yang ini kasih sedang membara nunggu pacar itu, lama sekali. Lihat. Ya, janjiannya padahal tahu-tahu yang ditunggu banyak kempes sepeda motornya atau ya. Nunggu itu satu pekerjaan yang melelahkan ya. Tapi saya bersyukur sejak di Teguh Umar di sini juga ibadah 8:30 ya. Enggak nunggu Tuhan, enggak nunggu saudara. Artinya udah 8:30 jalan. Datang ya di Teguh Umar juga gitu saudara ya. Jangan sampai Tuhan menunggu kita saudara ya. Kita yang lebih dulu menunggu Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi mereka nunggu sampai kemudian pencurahan Roh Kudus. Api, bagikan lidah-lidah api yang membakar semangat hidupnya dan akhirnya namanya lidah-lidah api dan akhirnya mereka kemudian berkata-kata dengan bahasa asing, tapi bahasa asing yang itu waktu bahasa Roh Kudus itu diketahui oleh orang-orang yang hadir di Yerusalem karena itu waktu hari raya Pentakosta kan. Dari berbagai daerah itu datang. Jadi bahasa roh itu bisa dimengerti oleh mereka beda-beda bahasa ya. Tapi yang mengucapkan ini sendiri nggak ngerti.
Ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah in gitu ya, saya dalam bahasa itu bahasa. Jadi saya sendiri tidak tahu, tapi itu kadang ada orang tertentu yang loh, dia ini pakai bahasa ini, loh ini bahasa kan gitu di Kisah Rasul. Artinya kehadiran Roh Kudus membakar lidah mereka ini untuk mengucapkan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Betul. Saya sering katakan berbicara tentang kalau bicara lidah ini anu sekali. Di Yakobus 5 itu katakan lidah itu anggota tubuh kecil. Tapi dia yang menggerakkan roda kehidupan. Artinya gerak perjalanan hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh lidah. Ini orang yang sehat ya. Ketika saudara hari ini jam ini paling tadi malam kan ngomonglah sama pasangan hidupnya suami dan istri, Pa, besok ya kita berangkat mungkin lebih dulu ini tahu-tahu dipindah. Nah, apa ruangannya pindah kan gitu, ada informasi mendadak. Jadi datang ngomong dulu kan. Dari ngomong ini kita akan didorong untuk melakukan yang kita ucapkan. Itu kekuatan lidah. Aduh, ngantuk aku. Mami Mary, Dad aku ngantuk. Ya udah kalau udah bilang ngantuk itu dibawa kemana saudara? Kamar tidur kan? Nggak ada orang bilang ngantuk terus kemudian ke dapur. Enggak, kalau aduh lapar aku, kalau udah ngomong lapar ini pasti nih kita dibawa ke dapur meja makan nyari makan. Kalau ngomongnya lapar, nih kata-kata ini. Jadi lidah inilah yang menggerakkan roda kehidupan. Haleluya. Tadi malam saya juga sempat saksi, saya enggak ngerti dulu itu masih kecil kalau itu namanya visi ya. Saya masih SD kelas waktu di kampung itu kelas 3 itu saya sudah ikut bapaknya Pak Yono Negara itu. Jadi sebelum itu di sama-sama keluarga itu saya kalau makan itu selalu pakai sendok, saudara. Padahal di kampung ini kakak saya yang itu agak apa istilahnya enggak seneng gitu. Aku sendok kayak apa aja gitu. Tapi apa lidah saya ngomong, soalnya aku ini kepingin nanti kalau udah saya jadi priayi, orang Jawa. Priayi itu apa? Kalau bahasa ini orang yang disegani ya. Jadi itu tercetus dari lidah saya. Makanya karena pingin jadi priayi, saya kalau makan pakai sendok. Itu loh. Artinya ini kekuatan lidah dan ternyata itu yang namanya visi. Saya nggak ngerti, anak kecil jadi pendeta aja itu waktu belum ngerti visi misi, nggak ngerti saya. Tapi setelah belajar, oh itu cita-cita, keinginan masa depan itu namanya visi, ya. Ternyata betul. Nah, Tuhan ternyata memposisikan saya menjadi sosok yang disegani, dihormati karena Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Nah, itulah kekuatan lidah. Makanya lidah ini dibakar oleh api Roh Kudus. Untuk betul-betul mendorong kita ada semangat gitu loh. Saya udah berapa kali saksi kan. Kakak saya itu sama ibu saya diberi nama Hari Ngabekti. Hari Ngabekti itu maksudnya hari ibadah ya. Karena jadi ibu saya itu kasih nama anaknya itu yang pertama Sri Minanti, Sri Anito, Sri Asmoko, Sri Wijoyo, Sri Bangunari, Sri semua.
setelah dia bertobat, berubah. Memberi nama anak itu karena ada sesuatu yang bermakna di dalam hatinya. Kakak saya diberi nama Hari Ngabekti. Hari ibadah, ngabekti itu ibadah, saudara ya. Jadi ibu saya itu setelah bertobat, istrinya kasih mula-mula ya, hatinya itu ingin beribadah. Kapan kok minggu kok rasanya suwe, lama minggu. Tapi kalau sudah mulai tawar hati kan kaget-kaget, minggu ya, sekarang minggu. Loh, beda kan? Beda apa beda saudara? Beda. Ibu saya itu menanti-nantikan menunggu hari Minggu. Dan adiknya Hari Ngabekti itu saya diberi nama Firmanyo ya. Karena dia ini karena saya tanya sama ibu saya, kok aku dikasih? Iya, soalnya setelah bertobat itu ternyata dia dengar firman Tuhan itu bisa rahasianya dibuka, diuraikan luar biasa. Jadi ibu saya itu sangat bergairah untuk mendengar firman Allah gitu loh. Maka anaknya diberi nama Firmannya. Tapi ternyata juga akhirnya anak yang nama itu kesana kemari berbicara tentang firman Tuhan. Adik saya dikasih nama Hosana, almarhum itu. Sukacita dia. Karena ibu saya juga, sukacita biar di rumah itu sambil goreng tempe atau nyanyi dah ibu saya itu. Karena ada betul-betul sukacita setelah kasih Tuhan itu meluap. Tadinya dia gereja ortodok, maksudnya gereja mula-mula yang dia ikuti itu statis gitu loh. Tapi setelah ada pertobatan berubah. Haleluya. Dan itu juga dari kata-kata sampai memberi nama anaknya pun ada maknanya ya. Jadi saya selalu ingatkan di gereja juga memberi nama anak itu harus ada tujuannya, makna. Ya. Kalau saya cerita nama anak-anak saya juga dan Tuhan juga memang memenuhi. Haleluya. Bukan saja Pak Nathan ya, Yehasil, Silvanus El Nathan, Beria si Beni. Itu dua sosok yang meniup nafiri di depan tabut perjanjian ya. Dan itu memang terjadi juga. Haleluya. Dia menjadi sosok yang seperti itu. Yang lain-lain juga enggak beda jauh. Ada nama yang punya makna, punya arti. Jadi jangan sampai kita anak-anak Tuhan kasih nama anak kita itu. Opa ini almarhum papanya Mami Mary ini setelah dia jadi orang itu banyak keluarga-keluarga lain tuh ketika lahir anaknya itu minta nama dari papanya. Ada banyak dan nama-nama Alkitab yang dia kasih dan itu terjadi saudara ya. Jadi balik lagi kembali di sini, Roh Kudus akan menolong saya dan saudara membakar semangat kita. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan melalui hati yang rindu, dahaga, haus akan hadirat Tuhan. Dan ketika dicurahkan, membuat mereka kemudian lidahnya dikendalikan oleh kekuatan kuasa Allah. Dan kita tahu persis setelah Pentakosta itu, Rasul Petrus berkhotbah berapi-api. Sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Itu kekuatan lidah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata positif. Ya. Suami kah, istri kah, anak-anak kah? Saya belajar banyak dalam hal ini, saudara. Jadi, ya kalau kalau mau cerita dulu zaman orang tua saya memang ya masih zaman dulu ya. Dia tidak ngerti. Satu waktu saya tidak tahu kalau sekarang matematika ya ilmu
membagi itu loh. Kalau bahasa Jawa porogapit itu ya. Nah, membagi itu kan. Saya minta bapak saya, Pak, aku gak ngerti, tidak bisa ngerti. Tahu-tahu apa saudara? Ketika dia kasih soal gitu, ini aja gak ngerti, saya diketak saudara. Ya, memang gak ngerti kan nanya. Nah, nanya tambah diketak. Dan sejak itu saya tidak akan bertanya sama orang tua saya. Tapi ini orang tua dulu udah ya. Jadi kalau anak-anak saudara atau cucu nanti datang, jangan diketak ya. Dijitak lagi. Oh, bodoh kami. Jangan ucapkan kata-kata itu. Ini Mbak Lulut yang di Singapura itu, ketika kelas 2 enggak naik kelas 3 di SMP itu, saya udah tahu karena saya dipanggil kepala sekolahnya, dia kurang satu nilai. Kepala sekolahnya panggil saya bilang, Pak, saya sudah serahkan anak saya ini 100% ke sekolah ini, saya menghargai setiap kebijaksanaan sekolah. Jadi kalau dia enggak naik, ya biar enggak naik. Tapi kalau dia bisa ditolong, tolong. Pak dia naik. Oh gitu Pak, iya. Jadi saya enggak pakai mau nyuap mau apa enggak. Dan akhirnya betul enggak naik. Saya tahu. Jadi ketika pulang dia bawa rapotnya, tidak ada apa-apa, kurang satu nilai kan. Langsung saya peluk. Satu-satunya yang tidak naik anaknya pendeta. Secara kan malu, bisa malu. Saya bisa luapkan rasa itu dengan emosi sama anak saya, tapi enggak. Saya peluk. Udah ini pembelajaran buat kamu. Ke depan lebih serius. Oh tapi saya enggak mau pindah kok. Bagus. Saya bilang, kalau pindahkan ke kelas anugerah itu kelas bisa naik kelas 3. Karena rankingnya agak. Tapi dia enggak. Oh bagus, saya bilang. Jadi saya tidak luapkan emosi saya karena anak saya enggak naik kelas. Seorang anak pendeta satu-satunya yang enggak naik, ya memalukan ya. Tapi saya selalu bilang kepada jemaat, anak saya itu bagaikan membuat kalimat. Itu ada titik, ada koma, ada titik koma, ada belum titik. Jangan kemudian divonis anaknya pendeta. Waktu di Dianapura, sekarang Dianapura itu bilang apa? Widyapura sekarang. Oh Harapan, dulu Widyapura dulu ya. Widyapura dulu. Gurunya itu bilang gitu, lu anak saya agak kan. Kamu ini anaknya pendeta, jadi kamu jangan gitu, jangan nakal. Syukurnya anak saya bilang, Bu, maaf ya, Ibu jangan 2 kali ngomongin dia. Yang pendeta itu bapak saya. Saya bukan pendeta. Nah ini yang syukur anak saya punya pengertian gitu. Kadang-kadang jemaat juga nggak punya pengertian gitu, anaknya pendeta harus begini. Beda bapaknya sama anak. Tapi kita layak mendoakan anak-anak gembala kan gitu. Dan buktinya sekarang di Singapura juga jadi berkat, sukses juga. Sesuai dengan namanya Eudia, itu artinya sukses. Ya sukses. Haleluya. Itu karena harapan sebagai orang tua. Jadi berkat saudara-saudara sendiri ya, kalau dia datang sini ngobrol sama dia itu yang diceritain apa? Ya pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Kan gitu. Dia sempat betul-betul sudah down, sudah dibawa, tapi dia tidak pernah ngomong sama saya juga enggak, cuma sama Tuhan. Tapi luar biasa, Tuhanku luar biasa. Tadi kita nyanyi, Allahku luar biasa, itu betul. Dalam keterbatasan saya seperti ini pun ternyata luar biasa sampai hari ini. Dan saya diragukan dari awal
keberadaan saya di Denpasar, teman-teman, tokoh-tokoh di GPT dulu juga meragukan karena penampilan saya tidak meyakinkan, juga pembawaan saya, dan udahlah pokoknya dalam banyak hal itu cocok kalau diragukan. Teman dekat saya di Malang, kaum muda, sempat tidur di rumah Mami Mary sebelum saya nikah sama dia. Itu ketika di Denpasar dia ngomong sama saya, "Manyo, aku kagum sama kamu." "Kagum apa?" "Ya kagum," katanya. Dia teman dekat, artinya kenal saya, siapa saya. Sebagai sosok yang enggak menarik, enggak banyak ngomong, enggak pokoknya, tapi kok kamu berhasil di pelayanan gitu, makanya dia kagum. Dia kagum karena buktinya pelayanannya bukan karena saya, karena dia di dalam saya. Gitu loh saudara. Jadi inilah hal yang betul-betul saya ingin selalu saya ceritakan bahwa saya enggak, dari diri saya itu enggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi ketika kita betul-betul, kalau bahasa asing katakan gandol Gusti, betul-betul mengharapkan segala sesuatu hanya kepada Dia, tidak ada hal yang mustahil. Sekalipun diragukan, sekalipun udahlah, sampai Om Injono sendiri meragukan saya. "Iso tamanyo itu Dean," ngomong sama Om Han Stangka. Om Han yang pasang badan sama saya. "Oh iso Mas Yo, saya tanggung jawab," katanya. Karena Om Han yang melahirkan saya dalam pelayanan dari awal di Malang itu. Jadi kenal dalam pengertian spiritual, dan ternyata oleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Tapi juga tidak lepas dari doa-doa sidang jemaat sampai hari ini yang masih mendoakan saya. Itulah kenyataan yang tidak terbantahkan. Ya, kembali kemari, jadi Roh Kudus akan memberikan saya dan saudara sebagai satu api yang memberi semangat saudara, memberi rasa hidup secara spiritual sehingga ada gairah, ada kerinduan, haus, lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Coba kita periksa kita hari ini gimana. Kalau dulu awal-awal masih kasih mula-mula, baca Alkitab sampai ngantuk-ngantuk pun masih. Tapi sekarang gimana? Nggak ngantuk aja males baca. Ada begitu? Nggak ada. Maka di sini saudara, sebagai kesimpulan di sini saya tulis di sini, tapi situ kan nggak bisa dibaca ya. Jadi Roh Kudus hadir itu untuk membangkitkan rasa dahaga, rindu, rasa haus akan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong, memberikan gairah, semangat kita dalam pelayanan. Jangan sampai nanti terlambat. Ada yang terlambat ya, rindu, haus firman Tuhan tapi terlambat. Coba baca Amos pasal 8. Kitab Amos pasal 8. Ayat 11. Amos 8 ayat 11. Judul perikopnya lapar dan haus. Lapar dan haus perikopnya ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Nanti waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini nubuatan ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Terus? Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Ya. Tetapi tidak mendapatnya. Terus? Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak
darah yang saya ulangi. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi Dewi kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Terima kasih. Ini adalah masa lapar dan haus di zaman antikris. Terlambat sudah. Dia cari dari laut ke laut, dari utara selatan dia cari. Tidak ada sudah, karena sudah pengangkatan atau rapture. Gereja sudah diangkat, firman Roh Kudus sudah mendampingi itu. Gereja disembunyikan di padang gurun selama 3,5 masa. Orang terlambat. Dia cari, pendetanya juga nggak ada. Mau cari apa? Ini terlambat, saudara ya. Maka ada lagu dulu ya, bukan lagu baru. Nanti kelak datang bagi manusia lapar dan haus oleh sabdanya. Itu lagu-lagu dulu, saudara ya. Itu akan terjadi. Tapi mumpung kita belum terlambat, gitu loh. Maka bisikan Roh Kudus untuk itu dengar, saudara. Karena Roh Kudus ketika membisikkan sesuatu, ketika kita tidak dengar-dengaran, lama-lama dia nggak mau bicara. Tapi ketika ada dorongan, ayo baca firman Tuhan, ayo berdoa, ayo ikuti. Saya pernah betul-betul dihukum Tuhan gara-gara gak dengar-dengar bisikan itu. Lain kali cerita ya, panjang ini. Dan kalau bisikan itu semakin kita dengar, kita semakin tajam dengar suaranya. Tapi kalau kita tidak dengar, lama-lama terus padam, tidak dengar apa-apa kita. Jadi mari di hari-hari ini mumpung masih ada waktu, biar bisikan Roh Kudus yang menarik saya dan saudara untuk betul-betul baca firman Tuhan, berdoa. Jadi ada rasa lapar, dahaga, minta sama Tuhan. Rindu beribadah. Tidak ke gereja itu rasanya kayak ada yang hilang. Jangan sampai kita ke gereja, tidak ke gereja juga sama aja. Enggak. Beda. Kalau di Maleakhi itu nanti akan terbukti bedanya orang benar, orang berbakti dan yang tidak berbakti. Beda. Ketika saudara serius sama Tuhan, Tuhan juga serius sama kita. Kasihnya itu luar biasa. Sehingga manfaatkan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat, saudara ya. Oke, sebagai penutup saya baca saja di sini. Sebagai kesimpulan dan penutup, orang yang berbahagia itu bukan mereka yang kaya raya. Orang kaya raya belum tentu bahagia loh, saudara. Ayo, betul apa betul? Ini hari-hari ini dunia-dunia, aduh. Panjang nanti kalau ngomong. Bukan orang kaya raya, berpangkat atau berkedudukan tinggi, melainkan Alkitab katakan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa bahagia? Karena dikatakan karena mereka itu akan dipuaskan. Mereka akan mendapat kepuasan sejati. Bahkan kepuasannya itu sifatnya kekal. Kekayaan ini sementara, saudara. Ini sekarang situasi ekonomi seperti itu, udahlah. Bukan berarti kita nggak butuh materi, butuh, tetapi bukan itu utama. Kekayaan yang lebih berharga adalah kekayaan spiritual. Ya, lapar dan dahaga akan kebenaran.
Itu menjadi satu hal yang perlu kita. Tuhan sekarang sedang mencari mereka yang haus akan kebenaran, lapar akan hadiratnya, rindu hidup dalam kekudusan, dan janjinya mereka akan dipuaskan. Mazmur pasal 42, tolong dibaca. Mazmur pasal 42 ayat 2 2. dan 3. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Mazmur, Allah. rindukan Tuhan bagaikan rusa yang rindu air. Ya. Ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah, Jiwaku haus kepada Allah. kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, maksudnya dalam baitnya. Jadi pemazmur ini yang punya kedudukan tinggi, kaya, tetapi dia tetap merindukan, ada rasa haus, dahaga. Seperti lagu katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin, saudara. Biar itu betul-betul ada di dalam hati kita. Kerinduan, gairah untuk mendapatkan air hidup, untuk mendengarkan firman, roti kehidupan. Haus akan hadirat Tuhan. Biar itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan ini yang akan membawa kita bahagia. Karena merekalah yang akan dipuaskan. Kalau udah ada rasa kepuasan di dalam hati akan hadirat Tuhan, sukacita, aduh, yang lain-lain itu sudah beda dah, nilainya dah. Tapi sebaliknya walaupun yang lain-lain luar biasa, tetapi rasa haur, dahaga itu enggak ada kebahagiaan. Harta-harta ini justru malah mencelakakan. Mamon itu malah membawa manusia banyak di dalam masalah dosa. Betul. Tapi firman Tuhan dan hadirat Tuhan akan memberikan kepuasan kepada saya dan saudara, sehingga setiap saat tidak ada saat yang kita tidak mengucap syukur. Selalu kita bersyukur tiap hari. Tuhan terima kasih, begitu buka mata, Tuhan terima kasih. Itu selalu kita ucapkan. Dan karena memang Tuhan memberi kepuasan kepada kita. Untuk itu, baiklah bagaikan rusa yang rindu akan sungaimu Tuhan, biar itu juga ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya. Kita bangkit berdiri, saya senang mengajak saudara nyanyikan pujian ini. Seperti rusa. Kaulah Tuhan.
Sembah Dia, saudara. Ya, amin. Bapa, inilah pengakuan umat-Mu. Pengakuan kami di hadapan-Mu, Kaulah segalanya bagi kami. Untuk itu berkemurahanlah. Roh Kudus tolong kami, bangkitkan rasa lapar, dahaga akan kebenaran. Sehingga setiap kami benar-benar selalu berjuang untuk mencari hadirat Tuhan. Kirimkan roh doa, sehingga setiap kami juga terus mau berdoa. Dan kami benar-benar mempercayakan hidup ini sepenuh hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah yang mampu membahagiakan setiap kehidupan, baik muda atau orang tua, siapapun kami. Sejauh kami benar-benar lapar, dahaga, haus akan kebenaran, Kau janjikan merekalah yang akan dipuaskan. Bapak, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan dan Roh Kudus menolong hidupkan kata-kata kebenaran dalam setiap kami. Sehingga langkah-langkah kami ke depan adalah langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Oke, siapa diberkati Tuhan pagi ini? Firman Tuhan mengingatkan secara halus buat kita, hendaklah kasih mula-mula itu jangan hilang dalam kehidupan kita. Hendaknya kehidupan rohani kita itu tumbuh kembali. Jadi waktu kita tidak beribadah, waktu kita tidak berdoa, waktu kita tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, itu ada rasa haus di dalam hati kita. Terima kasih buat hambanya, terus terang orang tua kami yang sudah melahirkan kita juga di tempat ini, yang sudah menuntun memimpin dengan keterbatasan beliau. Puji Tuhan, terus terang saat-saat ini kita hidup berpacu dengan waktu. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri waktu dalam hidup kita. Tadi waktu beliau datang, kemarin malam saya dapat berita. Masuk gereja Pantai Costa di Bali itu cekal bakalnya adalah orang-orang GPDI sama GPT. Jadi rekan sepelayanan hambanya waktu memberitakan Injil pertama deh di Bali itu kemarin dipanggil Tuhan Pendeta Hensworan. Pendeta Hensworan adalah rekan sekerja beliau, hambanya. Demikian juga Pak Heri Wawuruntu, mohon maaf saya sharing di tempat ini, Pak Heri Wawuruntu yang saya sering dampingin dia selalu minta saya, Pak Stama dampingin saya dalam perjamuan kudus. Saat ini beliau terbaring capek, lemas di rumahnya. Waktu Pak Hensworan dipanggil Tuhan, ownernya dari Infinity, Pak Gun telepon beliau. Jadi wajahnya sudah, mohon maaf,
kayaknya udah apa namanya, sudah agak, mohon maaf saya terasa nggak enak sekali ngeliat, karena beliau juga orangnya sama kayak Om Manyo. Dia babat alas waktu di Bali waktu zaman pertama. Jadi Pak Hen Svoran dipanggil Tuhan. Jadi Pak Hen Weheri Woruntu sudah apa namanya, sudah mereka tidak sehat beliau. Karena tahun depan Opa sudah 82 apa 83? Tahun depan 83, tapi tahun ini 82 ya. Tapi mereka bulan depan ini dalam keadaan sehat. Jadi artinya buat kita di sini anak-anak muda masih ada waktu dan kesempatan. Jangan sia-siakan waktu kita. Ucapkan syukur selalu senantiasa kepada Tuhan. Karena ada waktunya, waktu kita tidak bisa baca firman lagi itu karena antikris. Baru kita berjuang itu udah terlambat. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya. Terima kasih Om. Saya terus terang sering dapat firman, tapi dengan kesibukan belakang-belakangan banyak hal yang beliau juga apa namanya mesti harus kerjakan. Dia masih banyak dibutuhkan di tempat-tempat yang lain, belum ke Mambang. Kalau ke Mambang, kalau dari Monang Maning mungkin 1,5 jam dia naik kendaraan, 1 jam. Jadi butuh e-port. Dia berjuang dengan umur beliau yang sudah demikian, dia berjuang. Jadi kita, saya terpacu, semasa kita diberi waktu, mari isi waktu-waktu kita dengan yang terbaik daripada Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, motivasi dan bahkan mengingatkan kita agar sungguh balik kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan memberkati kita. Sepanjang bulan kemarin, minggu kemarin Tuhan berkati kita. Kita masih bisa bernapas, masih kita bekerja, masih bisa melayani, masih bisa melihat suami istri, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tiba saatnya memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita doa, kita bawa persembahan agar setiap benih yang kita tabur itu Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dan kita tahu Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah yang hidup. Dia Allah yang tidak mau berhutang. Mari kita belajar taat tunduk, berikan yang terbaik untuk keagungan namanya. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dari mulut lidah hamba-Mu. Yang sampai saat ini Tuhan Kau pelihara hamba-Mu dalam keadaan sehat. Masih sukacita menyeringkan, membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun mereka Engkau utus, biarlah Engkau sertai, Engkau lindungi. Dan bahkan Kau mencukupkan segala keperluan dan kebutuhannya Tuhan. Istrinya Tanda Mary yang saat ini Tuhan, dengan keterbatasan kesehatannya juga Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang dapat kami lakukan Tuhan. Segala kekhawatiran kami, hamba-Mu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tante Mary sehat kembali, ginjalnya berfungsi dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Saudaranya Cik Berus juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan setiap benih yang kami tabur menjadi kesukaan dan memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita memberikan persembahan kita. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah mendapatkan berkat rohani dan saatnya kita akan memberikan berkat jasmani yang Tuhan sudah percayakan bagi kita dengan satu iringan pujian Allah kita besar. Haleluya. Dia sungguh besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. segala sesuatu Tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita
kembali. Terima kasih Bapak Ibu ya buat persembahannya. Kiranya Tuhan akan membalas lipat kali ganda dan biarlah persembahan Bapak Ibu semuanya boleh menjadi berkat bagi kerajaan Allah di bumi ini ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat dan mendengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan ya. Tim multimedia bisa dipersiapkan. Terima kasih tim multimedia. Ya, baik, ada yang kami tambahkan ya untuk pengumuman seminggu ke depan. Ada ulang tahun pribadi ya tanggal 16 Juni Mbak Intri Rumanianti ya. Ini adalah istrinya dari Pak Anton ya yang tidak bersama kita ya pada pagi hari ini ya. Selamat ulang tahun ya buat Mbak Intri. Pak Anton bisa disampaikan salamnya ke Mbak Intri. Kemudian tanggal 20 Juni 2026 ada Eudia Johane Fed ya, ini dari putrinya Mbak Ratna ya. Selamat ulang tahun ya nanti untuk tanggal 20 Juni. Ya, kemudian ulang tahun pernikahan untuk bulan Juni ini seminggu ke depan kosong ya. Kemudian info tambahan ibadah raya tetap untuk minggu depan jam 8:30 di ballroom ya di bawah ya. Nanti kalau ada perubahan pasti akan diinformasikan belakangan ya. Kemudian diingatkan lagi ya untuk tanggung jawab kita rumah masa depan kita ya membayar MPUK ya sebesar 50.000 mulai tanggal 30 Juni. Benar ya Pak ya? Mulai tanggal ya? Atau batas akhir 30 Juni? Oh, batas akhir 30 Juni. Oh ya. Saya berarti belum kayaknya. Saya kira mulai 30 Juni ya Pak. Ya dimohon Bapak Ibu yang belum mendaftar ya batas akhirnya 30 Juni bulan ini ya untuk pembayaran MPUK ya 50.000 per orang ya, bukan per keluarga tapi per orang. Ya baik, itu yang kami tambahkan ya buat informasi seminggu ke depan. Ya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri
Bapak Ibu, salam hangat, salam yang terbaik. Haleluya. Dan kita juga mau mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya, beri applause. Haleluya. Baik, kita akan tutup ibadah ini. Saya mengundang hambanya untuk menutup dalam ibadah berkat. Sebelum nanti Bapak Gembala Senior kita, Pak Firmanyo berdoa, terlebih lagi yang spesial berulang tahun, saya ingatkan kembali kenapa tanggal 30. Jadi tahun-tahun sebelumnya MPUK Bali, jadi mau mendaftar, mau dikuburkan di Mumbul itu dibuka setiap bulan. Tapi waktu pas kena audit waktu ini, jadi harus ada tanggal batas akhir pembayaran. Karena yang namanya pembukuan dalam 1 tahun itu ada ada kurun waktunya. Jadi bagi jemaat yang tidak mendaftar per tanggal 30 Juni, jadi dianggap jemaat umum. Jadi untuk bisa dikubur di Mumbul dia harus bayar 6.500.000 untuk aksesnya aja, belum petinya, belum rumah duka dan sebagainya. Jadi saya mohon, jadi kayaknya kalau kita GPT Bukit Iman yang jemaat yang mula-mula yang dari dulu sudah daftar semua, tapi ada beberapa yang rindu. Karena terus terang nanti kalau seandainya telah tanggal 30 baru kita daftar, pengurusan MPUK itu bukan cuma orang GPT. Jadi saya di sana ada, bukan terlibat, maksudnya di MPUK Badung saya ada, tapi banyak teman-teman yang bantu kita di sana. Tapi dengan catatan kalau dia yang mendaftar setelah tanggal 30 Juni, dia nanti dipinta surat keterangan pindah gereja. Kalau seandainya dia pindah gereja, harus dilampirkan itu, udah itu terus gereja yang dituju harus menerbitkan surat juga. Jadi ada aturannya. Nanti kalau jemaat baru, dia harus minimal dia harus punya follow up tentang baptisan. Jadi ada banyak hal yang mesti, jadi dengan bayar 50 daftar nanti hubungin diakonia atau hubungin saya yang makin rindu biar namanya terdaftar sebelum tanggal 30 Juni. Saya mohon kita tertib di sana ya. Jadi tidak merepotkan saya juga tidak merepotkan pengurus MPUK Bali di Mumbul. Jadi itu yang saya karena ini aturannya baru dan baru disahkan oleh hukum, oleh pengacara notaris, dan ini tidak main-main lagi. Jadi karena itu reportnya ke pemerintahan Provinsi Bali. Oke, mari kita naikkan pujian kita akan akhiri ibadah kita karena Tuhan Yesus baik. Dia telah menyertai ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhir kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, Yang ulang tahun sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya besarnya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. kiranya Kau berkati. Kiranya
Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk rangkaian ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkemurahan dan segera kami akan bisa mengakhirinya. Memberkati semua yang telah menghandle pelayanan ini dari awal tadi sampai saat ini. Bahkan sampai persembahan yang dipersembahkan anak-anak-Mu, Kau memberkati kembali lipat kali ganda. Berkati usaha mereka sejauh tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati pendidikan anak-anak, berkati cita-cita, berkati yang di atas semua adalah iman kami. Agar terus bertumbuh dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami berdoa untuk beberapa nama yang akan berulang tahun nanti. Baik tanggal 16 yaitu Bu Intri Rumanianti, istri dari Pak Anton. Dan juga tanggal 20 Juni nanti Yudia Yohane Faith yang hari ini hadir. Biarlah kemurahan-Mu bergulir atas mereka ini. Ucapan syukur di hadapan Tuhan, mampukan mereka bisa memanage waktu yang Tuhan percayakan dengan benar, sehingga itu berguna bagi pribadinya, bagi keluarga, bagi orang tua, bagi siapapun, dan lebih terutama bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa jahat yang ingin mengganggu kesehatannya, mengganggu imannya, mengganggu masa depannya, semua ditolak, singkirkan dalam nama Yesus. Biarlah kemurahan Tuhan terus nyata sebagaimana janji-Mu, karena kami punya Allah yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kini kami akan tinggalkan tempat ini, berkati persekutuan GPT Bukit Iman ini Tuhan. Dengan segala perjuangan, permohonan, doa-doanya. Kau kirimkan jiwa-jiwa baru dan hamba-Mu suami istri gembala di tempat ini. Tuhan berkati. Tambahkan hikmat, wibawa, urapan dari tahta tinggi. Dan seluruh aktivis di sini juga diberkati Tuhan. Sehingga ada kehidupan spiritual di dalamnya. Dan ada perkembangan yang terjadi. Kami akan pulang, tiap kendaraan yang kami pakai dijaga, dikawal malaikat Allah. Depan, belakang, kanan, kiri, samping. Jauhkan dari mara bahaya, kami tiba di rumah dengan sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggalnya, sertakan dengan persekutuan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, memberkati kita sekalian, siang hari ini sepanjang hari, esok lanjut sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.